Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya jamaah? Alhamdulillah. Cantik-cantik dari mana ibu? Bandung. Ayo coba sekali lagi, dari mana bu? Lembang, Bandung Barat. Boleh dong tepuk tangannya untuk Lembang, Bandung Barat. Masya Allah, tabarakallah. Ih, kayaknya yang paling ujung aku mau tarik dulu. Ibu. Kakak. Iya, udah bukan ibu-ibu. Kakak. Sini dong kakak. Boleh dong kakak di-spill skincare-nya. Pakai air wudhu saja. Aduh Masya Allah, tabarakallah, boleh tepuk tangan dulu dong. Jadi beneran pakai air wudhu aja kak? Kok bisa cantik kayak gini? Iya, karena kalau pakai skincare apapun, kalau tanpa wudhu nggak akan bercahaya. Masya Allah, bener ya jamaah zaman sekarang. Emang skincare itu banyak banget mereknya ya bu, ya bener ya? Iya. Nah itu juga ternyata dalam Islam juga gak boleh sembarangan yang namanya pakai skincare. Bahkan dalam Islam itu ada skincare yang lebih membuat glowing daripada skincare mahal yang berjuta-juta itu loh bu. Percaya gak bu? Iya. Percaya dong, karena hari ini kita akan membahas tema boleh spill skincare-nya dong kakak, boleh dong tepuk tangannya ya, Masya Allah. Nah tapi sebelum kita lanjut ya bu, mendengarkan tausiah dari guru-guru, kita mau nonton video dulu nih bu. Tentang kakak skincare-nya buat muka cerah banget, seperti apa? Berikut tayangannya, itu bu. Astagfirullahaladzim, jadi cerah banget sampai gak kelihatan itu. Itu apaan sih itu yang dinaikin exposure di kameranya itu Iya ya? makanya jadinya sampai saking mungkin skincare-nya mukanya glowing gitu Ustaz. Subhanallah. Nah Saskia mau tanya nih Ustadz, boleh dong kira-kira di-spill skincare para istri Nabi terlebih dahulu. Saat dahulu kala gitu maksudnya ya Ustadz. Kan glowing alami itu kira-kira ada nggak ya dalam hadis atau misalnya kata-kata ulama yang menjelaskan kalau skincare yang digunakan para istri Nabi itu seperti apa? Mohon izin tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Terima kasih Saskia Tabe Guru Ustaz Maulana Habib Utsman bin Yahya, para alim ulama, para jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya nisa'an النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Allahumma arhamna bil Quran. Wahai para perempuan Nabi, kata Allah, atau istri-istrinya Nabi, kalian semua itu memang berbeda dengan perempuan beriman lainnya atau perempuan yang lainnya. Jadi kalau kita mau mengikuti istrinya baginda Nabi SAW, itu memang sudah berbeda level. Kenapa? Karena dipilih sama Nabi Muhammad SAW menjadi pendampingnya Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik di atas muka bumi ini saja, itu sudah beda level dengan perempuan yang lainnya. Jadi subhanallah, kalau kita katakan bagaimana skincare-nya, kalau misalnya ada yang ketemu Ibunda Aisyah gitu ya, langsung ditanya, kakak Ibunda Aisyah, apa skincare-nya, spill skincare-nya dong. Pasti diomelin sama Ibunda Aisyah. Kenapa? Ibunda Aisyah pasti berfokus kepada bagaimana
memperbaiki hati. Pasti berfokus bagaimana memperbaiki ilmu, berfokus bagaimana memperbaiki ibadah. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang tidak melupakan bagaimana membahagiakan suaminya. Bagaimana membahagiakan daripada baginda Nabi SAW. Dengan cara apa? Di antara yang disenangi oleh Nabi, skincare para istrinya celak. Pakai celak tuh, subhanallah. Di antara yang disenangi oleh Nabi SAW adalah bagaimana mengkonsumsi madu. Minuman madu sebagai probiotik alami bagi seorang wanita. Maka subhanallah kalau dikatakan apalagi yang disenangi Nabi SAW yang dilakukan oleh para istrinya, siwak, miswak, subhanallah. Karena seglowing apapun wajahnya, kalau bau mulutnya, subhanallah. Kalau tidak bersih mulutnya, maka kebersihan yang sangat ditekankan oleh para istrinya baginda Nabi SAW. Kemudian cahaya alaminya dari mana? Daripada madu tadi. Dari mana lagi? Daripada celak yang digunakan, yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Dari mana lagi? Dari air wudhunya. Tapi jangan katakan semua yang glowing itu karena air wudhu. Bahaya. Kenapa? Kalau ada orang yang memang agak gelap kulitnya, bisa jadi kita nuduh berarti tidak pernah berwudu. Nggak berwudu ya kamu ya? Nggak gitu ya berarti ya Nggak gitu Ustadz ya? konsepnya. Berarti emang skincare-nya itu from within ya. Betul. Jadi terlihatlah cahaya dari dalam itu keluar memancar cahaya tersebut. Maka Masya Allah. dikatakan tadi jangan sampai ada penyakit dalam hati. Oh, iya. Karena seglowing apapun kalau ada penyakit dalam hati itu bikin gelap. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustadz. Siap. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah tadi kan Saskia udah tanya sama Ustadz Syam. Sekarang mohon izin sama Habib. Mohon izin Boleh, Habib. Jadi Habib, ternyata banyak nih yang bertanya, sekarang tuh skincare-nya apa kakak? Banyak konten-konten viral gitu ya jamaah. Kakak skincare-nya apa? Terus misalnya ada yang jawab, air wudhu aja. Masya Allah. Nah seperti tadi kakak-kakak di awal yang ditanyain itu ya. Nah emangnya air wudhu sehebat itu ya Bib untuk bisa membuat wajah kita ini glowing mengalahkan brand skincare apapun. Tapi kalau misalnya kita wudhu untuk sholat kan ada niatnya. Nah kalau misalnya wudhu di luar untuk sholat atau mungkin supaya wajahnya cerah niatnya. Itu kira-kira niatnya seperti apa ya Habib? Mohon izin tausiahnya Habib. Akhir Saskia, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingat bahwasanya ketika seorang berwudu, dia dalam keadaan suci dan dia ingin wudu kembali. Man tawadu ala tuhrin kutibat lahu asratan hasanah. Siapa orang yang berwudu atas wudunya, atas sucinya, maka Allah berikan dia 10 kebajikan. Dan kita memahami bahwasanya hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Jelas nanti di hari kiamat bahwasanya apa? Mereka akan dibangkitkan dan mereka akan berkumpul dengan manusia-manusia yang lain. Apa perbedaan mereka? Perbedaan mereka ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wudhu mereka, kaki mereka, wajah mereka, tangan mereka bercahaya min asaril wudhu, daripada bekas wudhunya. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin bercahaya wajahnya, ingin bercahaya tangannya, ingin bercahaya kakinya, maka perbanyaklah daripada wudhunya. Maka niatlah, nawaitu wudhu alirafil hadasil asgar, aku niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Kecil. Kalau kita mau sholat ya untuk sholat. Kalau misalkan kita untuk memperbaiki wudhu, menjaga wudhu kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya wudhu ini sangat penting. Kalau wudhu salah, sholatnya salah. Salah. Kalau wudhunya benar, alhamdulillah, berarti masuk ke step berikutnya. Perbaikin sholatnya, perbaikin fatihahnya. Karena apa? Karena banyak orang yang salah dalam wudhunya. Kita tahu bahwasanya apa? Muka itu dari tempat numbuhnya rambut sampai ke jakun. Ujung kuping kanan sampai ke ujung kuping kiri. Itu batas apa? Wajah. Dan ketika ngambil wudhu jangan merem. Matanya harus melek agar masuk ke matanya. Terus apa lagi? Dari tangan sampai ke sikut, lewatin sedikit. Kena tangan semuanya, jari-jarinya. Ini harus perbaikin wudhunya.
Terus apa lagi? Kakinya, sampai mata kaki lewatin sedikit. Ketika wudhu kalian asal-asalan, tangan kalian gak sempurna, muka kalian gak sempurna, maka sholat kalian tidak sempurna. Oleh karena itu, perbaiki wudhu kita. Dan niat wudhu itu ketika menurut mazhab Imam Syafi'i, air jatuh di kepalanya. Pas jatuh di kepala atau di mukanya, niat baru niat wudhu. Kalau misalnya Ini yang Habib, kalau misalnya wudhunya untuk wajah cerah, itu sama aja wudhunya atau niatnya beda lagi? niatnya sama aja. Niatnya Yang penting sama aja. pokoknya niat untuk wudhu membersihkan daripada hadas kecil dan ini skincare terbaik. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi mudah ya, wudhunya itu nggak macam-macam. Wudhu kita seperti biasa aja, niatnya juga sama. Terus mungkin sambil berwudhu atau setelah berwudhu kita berdoa juga mudah-mudahan wajah kita bisa cerah. Terus misalnya mungkin yang ada acne prone skin, jerawatnya bisa sembuh dan sebagainya. Nah, Ustadz Maulana ada apa? Ini ke sini. Saskia mau tanya Ustadz Maulana, benar nggak katanya walaupun Nabi Muhammad itu sudah dijamin dalam hal apapun, bahkan ternyata Nabi itu pun juga rajin perawatan. Ada skincare-nya khususnya apa aja sih Ustadz supaya cowok-cowok milenial atau cowok-cowok Gen Z gitu bisa tiru. Dengerin, buat semua bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku dari Gen Z harus serba perawatan ya. Jangan salah. Kenapa? Jangan pernah kalah sama para wanita. Karena ternyata laki-laki juga punya skincare kayak Nabi. Oh, apa sih? Nih. Skincare-nya setelah yang satu ini. Coba alhamdulillah. Lila. Apa? Skincare.